أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya tidak bosannya kita untuk selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya sehingganya di kesempatan di waktu duha ini Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya insya Allah kita akan merenungkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan dapat menjadi satu ilmu bagi kita, panduan dalam kita untuk beribadah kepadanya, dan juga dapat mengantarkan kita untuk semakin istiqomah dengan adanya nasihat-nasihat kebaikan, arahan-arahan kebaikan, sehingganya Allah mudahkan perjalanan kehidupan kita di atas muka bumi ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita di atas muka bumi ini akan berkah karena sesuai dengan petunjuk Allah, dan juga mudah-mudahan akan membawa keberkahan di dunia kita sampai ke negeri akhirat, yaitu dengan kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nam, salawat bering salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Insyaallah nanti di kajian kita akan banyak ngambil dari kitab ini, Sifat Puasa Nabi, yang nanti insyaallah kita akan berbicara tentang seputar puasa, kemudian sekilas tentang sholat tarawih, begitu juga adalah tentang masalah fidyah, tentang masalah zakat fitrah, dan hal-hal apa yang boleh dilakukan ketika kita sedang berpuasa, dan apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang berpuasa. Nanti yang perlu buku ini agar nanti doa-doanya, kemudian juga di sini disebutkan seputar hadis lemah seputar puasa. Nah, karena kita mendapati ada beberapa hadis yang itu lemah sebetulnya, tapi banyak diamalkan di tengah-tengah masyarakat. Nanti juga dikaji dalam kitab ini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita awali dari garis besarnya. Kita akan berbicara tentang para ulama dalam menyambut Ramadan. Para ulama dalam menyambut Ramadan, yang nanti diantaranya adalah dengan membekali ilmu. Nah, maka dengan membekali ilmu nanti akan kita kaji kitab ini, ilmu seputar tentang masalah Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, karena tidak terasa kita saat ini sudah berada di pertengahan Sya'ban, kalau tidak salah, atau bahkan mungkin sudah lewat di pertengahan Sya'ban, yang tentunya setelah Sya'ban selesai, maka kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah, bulan di mana kita untuk berlomba fastabiqul khairat, kita berlomba di dalam amal kebaikan. Jangan sampai
kita termasuk yang mendapatkan doa malaikat Jibril, doa Rasulullah, karena dalam kondisi celaka diberikan umur oleh Allah, bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Ya, kita mendapati Rasul di dalam riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad, ketika Rasul pernah mengatakan rohima anfu rajulin adroka alaihi syahru Ramadan falam yughfar lahu. Ya, dimana Rasul mengatakan sungguh celaka bagi seorang yang dia bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ya, kenapa dosanya tidak diampuni oleh Allah? Karena dia tidak maksimal ya di dalam ketika melakukan amaliyah ibadah atau manfaatkan bulan Ramadan. Ya, apalagi kadang seperti itu ya, semangatnya awal kan begitu ya. Ya pertengahan mulai kendor, akhir wah tambah mulai kendor sekali kan seperti itu ya. Yang padahal kalau kita memisalkan sebagaimana kuda itu kalau mau sampai finish semakin kenceng larinya gitu ya. Tapi Ustadz saya kan bukan kuda, ya iya. Tapi setidaknya kalau kita mengambil pelajaran dari kuda itu, kalau ketika sudah mau di finish maka larinya untuk lebih kencang. Tentunya harusnya seperti itu. Nah, masa muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, nanti ada 6 poin ini tapi tidak ada dalam kitab, maka bisa untuk dicatat ya. Para ulama dalam menyambut Ramadan, yang pertama memperbanyak doa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan ya, memperbanyak doa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini yang dulu dilakukan di kalangan para ulama, dilakukan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita mendapati disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ya, bahwa di situ dikatakan qala ba'dul ulama ya, atau qala ba'dul ulama is-salaf, di mana di kalangan para ulama salaf dulu ya, yang insyaallah sudah maklum ya bagi kita kalau disebut ulama salaf itu adalah 3 generasi utama dari ulama Islam, yaitu sahabat ya, kemudian tabi'in dan tabi'in ya. Di mana apa? Mereka ya mengatakan kana yad'una Allah sittata ashur an yubalighumur Ramadan ya. Di mana apa? Mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum Ramadan agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Masya Allah ya. Jadi berdoanya mereka memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Ya, jadi kita baru saat-saat ini ya baru untuk ya mengenal Ramadan, baru mengulang lagi tentang Ramadan, amaliyah amalnya ya, amalan yang bisa kita kerjakan di dalamnya. Ternyata dulu ya para ulama itu sudah mempersiapkan diri 6 bulan sebelum Ramadan dengan mereka banyak berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, bagaimana ya? Bukan satu yang remeh karenanya bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Ya, jadi sebagaimana ketika adanya Allah memilih sesuatu yang adanya utama dan itu adalah merupakan kehendak Allah, adanya orang yang paling utama Rasulullah. Ya, malaikat adanya yang paling utama malaikat Jibril, hari adanya yang paling utama hari Jumat, bulan adanya yang paling utama bulan Ramadan. Hanya seperti itu. Maka apa? Mereka berdoa kepada Allah ya agar dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Kemudian apa? Setelah 6 bulan atau ketika setelah selesai Ramadan 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar amalan ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan selama 30 hari, selama kurang lebih 30 hari selama 1 bulan, yang agar diterima di sisi Allah amalan-amalan di bulan tersebut begitu ya. Maka diantaranya apa? Sangat wajar setelah kita selesai dari Ramadan ucapan kita adalah taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, taqabbalallahu minna wa minkum ya, mudah-mudahan Allah menerima amalan saya dan amalan Anda. Taqabbal ya karim, maka orang yang mendengarkan itu untuk menjawab, terima ya Allah, terimalah amal kami ya Allah. Artinya apa? Memang untuk memfokuskan agar amalan kita diterima. Ya, kita mendapati riwayat dari Yahya bin Ibni Katsir yang beliau ya mengatakan bahwa kami dulu dari kalangan para ulama, sahabat Nabi, kemudian generasi-generasi setelahnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in,
banyak berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma salimni bi Ramadan. Ya, nah, ini bisa ditulis dan termasuk juga untuk yang kita doakan terutama di waktu-waktu mustajab, yaitu apa? Allahumma salimni bi Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Ya. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, yang dilakukan para ulama dulu ketika ya menjelang Ramadan, maka mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, pemanasan amal di bulan Sya'ban. Nah, pemanasan amal di bulan Sya'ban. Karena ternyata masalah muslimin rahimakumullah, adanya runtutan ya amal untuk sudah mulai dikencangkan oleh seorang hamba, dimaksimalkan oleh seorang hamba itu sebelum bulan Ramadan. Bahkan apa? Para ulama menyebutkan sejak bulan Rajab. Kan nanti Rajab, Sya'ban, Ramadan, kan seperti itu. Ya, hal ini apa yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar Al-Balkhi rahimallahu taala. Ya, beliau mengatakan apa? Ya, di mana beliau mengatakan syahrul Rajab sahru zar'i. Ya, wa syahru Sya'ban sahru sakiyu zar'i, wa syahru Ramadan sahru hisadu zar'i. Beliau mengatakan apa? Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan bagi kita untuk menanam amal. Nah, jadi menanam itu di bulan Rajab. Artinya berarti apa? Sudah kita memulai untuk memaksimalkan amal itu ketika kita berada di bulan Rajab. Ya, dan termasuk apa Bapak Ibu rahimakumullah? Bulan Rajab adalah bulan haram. Yang bulan haram disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, di antara keutamaan bulan haram itu apa? Ketika seorang beribadah di dalamnya akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya ketika berada di bulan-bulan haram. Dan termasuk dari bulan haram yang ada di bulan Hijriah 4 bulan ya, dan di antaranya salah satunya adalah bulan Rajab. Maka apa? Kita sudah dimotivasi di bulan Rajab ketika seorang beramal soleh itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Yang kemudian apa? Imam Abu Bakar Al-Balkhi kemudian mengatakan, sedangkan syahru Sya'ban wa syahru Sya'ban sahru sakiyu zar'i. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah bulan bagi kita untuk menyiram tanaman. Ya, berarti kan apa? Sudah ditanam. Itu. Bagaimana ketika kita berada di bulan Sya'ban mau menyiram kalau tanamannya nggak ada? Gitu kan? Artinya apa? Kita belum memulai. Amal itu di bulan Rajabnya kita belum memulai. Maka di bulan Sya'ban apa yang akan kita siram? Padahal bulan Sya'ban itu adalah bulan bagi kita untuk menyiram. Artinya apa? Untuk mengistiqomahi. Karena apa? Sudah kita mulai ketika berada di bulan Rajab. Yang kemudian apa? Imam Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan wa syahru Ramadan sahru hisadu zar'i. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan bagi kita untuk memanen amal. Ya. Sebagaimana Bapak Ibu rahimakumullah ketika kita mau lari sprint lah, begitu kan? Kan nggak bisa. Kita mau main bola lah contoh mungkin ya, tahu-tahu langsung masuk lapangan lari, wah masya Allah ngos-ngosan itu, jantungnya bisa masalah, apalagi punya penyakit jantung langsung masalah itu. Kenapa? Karena tidak dimulai dengan pemanasan terlebih dahulu. Yang perlu untuk lari-lari kecil, perlu untuk apa namanya jalan-jalan, lari-lari kecil, gitu kan? Yang kemudian ketika sprint atau ketika lari kencang itu sudah terbiasa. Begitu juga apa? Ketika kita nanti masuk bulan Ramadan, kita sudah lari kencang untuk amal. Akan menjadi kaget kalau kita tidak awali di bulan-bulan sebelumnya. Gitu kan? Tahu-tahu untuk puasa. Maka kadang orang yang tidak sebelumnya jarang untuk berpuasa, awal Ramadan nanti banyak yang sering lupa. Ya kan gitu kan? Sering lupa. Tahu-tahu pulang dari mana panas-panas buka lemari es kan gitu kan, kulkas, langsung wah, ini Ramadan. Oh iya gitu ya. Ya, nanti akan kita bahas ini di sini. Kalau semuanya sudah seperti itu, bagaimana gitu kan? Ya, tetap melanjut puasanya atau tetap melanjut minumnya? Ya kan seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi di mana Pak? Di bulan Ramadan kita sudah disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Balkhi, yaitu apa? Sebagai bulan bagi kita untuk memanen sudah. Ya karena memang betul-betul sudah waktunya itu. Ya, jadi apa? Sehingga dari amaliyah-amaliyah yang ada itu sudah ringan bagi kita. Nah, diantaranya apa? Amalan yang dianjurkan ketika kita di bulan Sya'ban itu ada 3. Ya, amalan yang dianjurkan ketika kita berada di bulan Sya'ban, penjelasan di kalangan para ulama baik dari hadis Nabi ataupun penjelasan di kalangan para ulama, yaitu apa? Dengan 3 amalan. Yang pertama, memperbanyak puasa.
Ya, di bulan Sya'ban, bagaimana kita sudah banyak memperbanyak puasa sebagai latihan. Ramadan adalah bulan puasa. Kita mendapati riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika apa? Beliau mengatakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aksaru siyaman illa Sya'ban." Ibunda Aisyah mengatakan, saya tidak pernah mendapati Rasulullah yang berpuasa di satu bulan full kecuali hanya Ramadan, dan saya tidak pernah mendapati Rasulullah yang di suatu bulan beliau memperbanyak puasa kecuali adalah bulan Sya'ban. Maka Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, masalah muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana prakteknya kita untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Yang pertama, memaksimalkan puasa yang memang sudah ada sunnahnya, gitu kan? Jadi yang contoh mungkin di bulan sebelumnya Senin Kamis tidak dijalankan, ketika Sya'ban dijalankan, atau ketika tidak seperti itu maka adanya puasa 3 hari di setiap bulannya, itu kan Ayyamul Bid ya, 15, 16, 13, 14, 15, itu kan di bulan di setiap bulannya, kan seperti itu. Atau maksimalnya adalah dengan adanya puasa Daud, gitu kan? Maksimalnya adalah dengan puasa Daud. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh bagi kita juga untuk berniat melaksanakan puasa Sya'ban, gitu ya. Jadi ya terserah kita, semampu kita. Saya hari ini mau puasa apa? Puasa Sya'ban, boleh. Karena Rasulullah ketika berada di bulan Sya'ban, beliau memperbanyak puasa. Hanya saja memang nanti kita mendapati hadis adanya termasuk hukumnya makruh kalau puasa Sya'bannya dilakukan setelah pertengahan Sya'ban. Ya, jadi kalau setelah pertengahan Sya'ban hendaklah untuk tidak berpuasa lagi, gitu kan? Karena Rasulullah mengatakan begitu, idza intasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau Sya'ban sudah masuk pertengahan, jangan kamu berpuasa. Itu adanya hadis seperti itu, meskipun sebagian para ulama ada yang mengomentari akan kedhaifan daripada hadis ini. Yang karena diantaranya apa? Takut nanti dari puasa-puasa yang ada, terutama nanti kita di tanggal 30-nya, 30 Sya'ban itu adalah Yaumus Syak, hari yang diragukan, gitu ya. Yang itu tidak boleh bagi kita untuk berpuasa, karena Rasul mengatakan ya, barang siapa yang berpuasa, man shomal yaumal ladzi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Dalam riwayat Muslim Rasul mengatakan, barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, tanggal 30 Sya'ban, ya, maka apa? Dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, kecuali bagi orang yang sudah terbiasa dengan puasanya dan pas qadarullah puasanya itu pada tanggal 30 Sya'ban. Ya, contoh dia sudah melazimi, sudah 1 tahun 2 tahun melazimi puasa Senin Kamis, qadarullah tanggal 30 Sya'ban jatuh pada hari Kamis. Apakah dia boleh berpuasa? Boleh. Hanya saja afdol lebih untuk meninggalkan, karena bisa jadi ditakutkan tanggal 30 itu sudah masuk 1 Ramadan, kan seperti itu. Nah, maka masalah muslimin rahimakumullah, yang pertama memperbanyak puasa ketika berada di bulan Sya'ban. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, kita mendapati ya Salamah bin Kahil, seorang ulama, beliau mengatakan apa? Kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qura. Dulu kami memahami, yang kami pahami bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Ya, maka diantaranya ya Amr bin Qais itu beliau sudah banyak ketika di bulan Sya'ban menutup tokonya. Karena apa? Biar konsentrasi untuk membaca Al-Qur'an. Ketika di bulan Sya'ban sudah memulai untuk menutup tokonya, kalau di bulan Ramadan tutup toko. Ya, karena apa? Memaksimalkan amal. Gitu ya. Nah, jadi apa? Bulan Sya'ban adalah bulan Qura, bulan para pembaca Al-Qur'an. Nah, ini sudah untuk dimulai. Ya. Yang ketika mungkin kita mau menargetkan minimal 1 kali khatam, ya maka harus dimulai dari sekarang. Ketika nanti berat. Ya, kalau sekarang mungkin Sya'ban 1 hari setengah juz lah, gitu kan? Yang nanti ketika Ramadan 1 juz, kan sudah terbiasa 1 harinya setengah juz ketika di bulan Sya'ban. Ramadan 1 hari 1 juz, maka 30 hari 30 juz, selesai. Jangan sampai Bapak Ibu rahimakumullah nanti kita di bulan Ramadan tidak khatam. Ya, bolehlah nanti
ketika kita Syawal mulai ada kajian lagi, coba saya mau tanya yang tidak khatam mau kita kasih hadiah. Loh kok malah yang yang tidak khatam ya, yang dikasih hadiah, karena nggak ngerti nanti hadiahnya apa begitu ya. Jangan sampai ya. Yang coba ada nggak ibu-ibu yang setelah Ramadan kemarin selama 1 tahun khatam? Oh banyak ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Nah ini itu. Kemudian yang ketiga, amalan yang ditekankan pada bulan Sya'ban, memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan hendaklah bagi orang-orang yang ketercukupan, bagi orang-orang kaya, mereka untuk mengeluarkan zakatnya atau infak sedekahnya berada di bulan Sya'ban. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk agar apa? Orang-orang fakir miskin ketika nanti masuk Ramadan mereka sudah dalam kondisi ketercukupan. Mereka sudah gak memikirkan lagi nanti mau sahur pakai apa ya, mau buka pakai apa ya. Daun-daun ada, berasnya nggak ada. Beras ada, lauknya nggak ada. Nah kan repot juga. Nah maka masyaallah muslimin rahimakumullah, ini untuk yang kedua yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, para ulama salaf, generasi terbaik atas umat ini dalam menyambut Ramadan, mereka sudah adanya pemanasan amal ketika berada di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, bertekad bersungguh-sungguh beramal maksimal ketika berada di bulan Sya'ban. Jadi punya tekad, punya iktikad untuk bagaimana Pak sungguh-sungguh beramal ketika nanti sudah masuk di bulan Ramadan. Karena disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan apa? Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minarrih al mursalah. Di mana Pak? Sesungguhnya Rasul adalah orang yang paling dermawan. Jadi dermawan itu gampang, mudah, mudah memberi, mudah dalam beramal, itu dermawan. Orangnya gampangan, enteng dalam beramal, gampang dalam beramal. Itu Rasulullah. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Rasul bertambah kedermawanannya ketika masuk bulan Ramadan. Berarti artinya apa? Boleh. Ketika kita meningkatkan amal ketika Ramadan itu boleh. Yang sebelumnya kalau kita baca Al-Qur'an mungkin cuma 2 atau 3 lembar, Ramadan baca 1 juz. Boleh. Yang biasanya kita berinfak 1 bulan cuma 100.000, nanti ketika masuk Ramadan 200-300 ribu, boleh. Dan untuk aktivitas-aktivitas ibadah yang lain boleh. Yang ketika kita sholat malam mungkin dalam hari-hari sebelumnya itu cuma 11 rakaat, kita di Ramadan kita tambah juga boleh. Hanya seperti itu. Jadi apa? Rasul bertambah kedermawanannya ketika masuk di bulan Ramadan. Bahkan nasihat dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan apa? Wala taj'al yauma siyamaka wa yauma fitrika sawa. Jangan sampai kamu menjadikan, kata sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan apa? Jangan sampai kamu menjadikan hari puasamu dengan hari ketika tidak berpuasa sama. Jangan. Harus adanya beda, gitu ya. Maka Rasul SAW itu begitu. Rasul bertambah kedermawanannya ketika berada di bulan Ramadan. Dan sesungguhnya Nabi SAW kedermawanannya dengan kebaikan itu melebihi secepat daripada angin yang berhembus. Birihi al-mursalah, lebih cepat dengan angin yang berhembus. Maksudnya apa? Maksud muslim rahimakumullah, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan angin berhembus itu ada 3 arti. Ada 3 arti bahwa Rasulullah itu kebaikannya beliau ketika berada di bulan Ramadan itu lebih cepat dari angin yang berhembus. Yang pertama, tidak hitung-hitungan dalam beramal, gitu kan? Jadi baik ketika bersedekahnya nggak hitung-hitungan. Nanti kalau saya sedekah seperti ini kembalinya berapa ya? Allah akan berikan rezeki kepada saya berapa ya? Nggak perlu. Atau orang itu nanti membalas dengan kebaikan atau tidak? Nggak perlu. Tidak hitung-hitungan. Arti daripada angin berhembus itu seperti itu. Itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Yang kedua, terus menerus. Angin berhembus itu kan terus menerus. Beda dengan angin topan atau angin puting beliung, itu kan cuma sebentar ya. Selesai.
Tapi kalau berembus terus gitu ya. Jadi kebaikan Rasul ketika berada di bulan Ramadan terus menerus. Ya. Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla, karena amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah yang dilakukan terus menerus meskipun sedikit, kan begitu ya. Ya, kemudian arti yang ketiga adalah ya mengenai siapa saja. Angin berembus itu kan mengenai siapa saja ya. Ya, beda kalau dengan angin topan tadi, yaitu mengenai satu tempat saja. Itu kan merusak wilayah setempat. Tapi kalau angin berembus, ya itu mengenai siapa saja. Artinya apa? Kebaikan Rasul itu mengenai siapa saja. Bahkan mungkin apa? Ramadan kita akan memberikan pengaruh juga kepada orang-orang kafir. Ya kan gitu kan? Yang mungkin mereka juga kita bagi makanan, yang mereka juga kita kasih minuman, itu kan? Yang untuk orang kafir saja mereka akan merasakan dengan Ramadan umat Islam, apalagi umat Islamnya itu sendiri, gitu kan? Ya akan lebih untuk merasakan, gitu kan? Makanya masya Allah berkah betul, termasuk dalam jual beli kan berkah ya, ya. Bapak semua penjualan laku, gitu kan? Semua penjualan rame, gitu kan? Siapa itu kok yang beli? Ya yang beli juga diberikan kemudahan oleh Allah untuk memiliki uangnya, ya kan seperti itu ya, ya. Jadi itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian apa? Makanan itu masya Allah, apalagi di Arab Saudi ya, mereka itu nyari orang loh ketika di bulan Ramadan itu, ayo sini buka bersama kami, buka bersama kami. Wah ini luar biasa itu ya, ketika berada di bulan Ramadan gitu. Seperti begitu juga kita ya, bisa kemudian apa, kalau kita mau telaten, keluarga kita bisa 1 bulan kemudian berhenti dari masak ya. Kenapa? Buka puasa banyak, cari masjid yang buka puasa. Wah, kita bawa keluarga kita 1 motor. Kalau yang punya motor, pakai mobil, ya anaknya ada 5, ya, sama istrinya sama dia. Wah, nanti masjid ini, besok masjid sana, besok masjid sana. Cari juga masjid yang ada sahur bersama. Wah, cari juga. Nah, utuh itu 1 bulan. Lah kalau anggaran makan 1 keluarga 4 juta, wah lumayan. Bisa untuk beli pakaian, bisa untuk beli baju, itu kan. Tapi ya jangan di masjid-masjid itu aja, nanti ketengeri. Wah ini minta makan, ini cari makan ini. Ya, maka pindah-pindah masjid. Tapi apa? Gambaran untuk menunjukkan berkah Ramadan. Gitu kan, ya nggak apa-apa loh. Orang itu juga seneng kok makanan kita dimakan, ya kan gitu kan. Coba kalau ketika kita nyumbang makanan ternyata kemudian masih sisa, apa miris di hati, nggak enak di hati. Tapi kalau habis, senengnya luar biasa. Ya, menjadi pahala yang akan baiknya. Yang keempat, ya tadi ya, para ulama ketika berada di bulan Ramadan menyelesaikan hutang puasa. Nah, jadi siapapun yang masih memiliki hutang puasa sebelumnya, baik itu karena sakit, karena safar, karena haid, atau karena nifas bagi seorang wanita, maka hendaklah di bulan Sya'ban ini bulan terakhir untuk menyelesaikan hutang puasanya. Gitu ya. Ya. Nah ini, kemudian yang keempat, ya menjauhi syirik dan permusuhan. Menjauhi syirik dan permusuhan. Karena kita mendapati hadis Rasul itu ya, di dalam Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani, bahwa Rasul mengatakan apa? Innallaha la yattali'u ya fi lailati min nisfi Sya'ban. Yaghfirullah li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahinin. Rasul mengatakan sesungguhnya Allah di setiap pertengahan Sya'ban Allah akan turun ke langit dunia. Yang kemudian apa? Allah akan menghapuskan semua dosa hambanya kecuali 2 orang. Yang pertama adalah limusyrikin, karena dia masih terjerumus kepada kesyirikan, dan yang kedua adalah musyahinin, yang masih ada permusuhan dengan saudaranya. Nah, maka yang masih ada permusuhan dengan saudaranya selesaikan di bulan Sya'ban. Ya. Karena apa? Bulan Sya'ban, bulan terangkatnya amal ke langit. Dan Rasul menyebutkan amalan seorang yang tidak akan terangkat ke langit adalah man kana bainahu wa baina akhihi syahna. Siapa yang antara dirinya dan saudaranya terdapat permusuhan. Ketika Rasulullah ditanya sampai kapan itu ya Rasulullah, maka Rasul mengatakan sampai mereka berdua berdamai, baru amalnya akan diangkat ke langit. Kalau belum berdamai maka amalnya tidak akan terangkat ke langit. Nah ini yang kelima, menjauhi syirik dan permusuhan. Yang keenam, ya membekali diri dengan ilmu Ramadan. Ya, nah maka inilah ilmu Ramadan yang akan kita kaji dari kitab ini, ya,
yaitu sifat puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya di sini diawali dari pengertian dimaksud dengan puasa. Ya, puasa dari asal kata soma yasumu, sauman, artinya adalah al-imsak anisyai. Ya, dimana puasa itu artinya adalah dari asal kata soma yasumu yang berarti adalah al-imsaku anisyai. Kita menahan diri dari sesuatu. Itu. Kita mendapati firman Allah dalam surat Maryam ayat 26, ya. Ini dari sisi bahasa ya. Inni nadartu lirrahmani sauma falam ukallimal yauma insiya. Di mana Maryam pernah bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbicara, menahan diri, artinya kan begitu ya, karena puasa itu artinya adalah al-imsak, menahan diri untuk tidak berbicara. Di sini dikatakan apa? Saum, puasa. Artinya apa? Maryam menahan diri untuk tidak berucap-ucap kepada siapapun, maka disebut dengan sauma. Ya. Nah, masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka kita akan mendapati kan nanti sebelum berapa menit, ya, sebelum adzan subuh biasanya ada suara sirene, ya, sirene kan untuk menandakan imsak. Oh, imsak gitu kan. Sebetulnya apa? Arti imsak itu menahan. Bagaimana kita sudah menahan diri? Yo, jangan terlalu banyak makannya, jangan terlalu banyak minumnya, karena sudah berhenti total untuk makan dan minum itu jika di mana apa? Adzan subuh sudah dikumandangkan. Ya. Meskipun nanti kalau ada makanan yang di tangan, bagaimana? Apakah kita masih boleh makan ataukah tidak? Nah, nanti kita sebutkan di sini ada hadisnya. Ya. Nah, masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kemudian secara syar'i, apa yang dimaksud dengan puasa? Yang dimaksud dengan puasa, ya, artinya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar shodiq hingga tenggelamnya matahari oleh orang-orang yang wajib berpuasa yang disertai dengan niat. Nah, ya, yang disertai dengan niat. Nah, ini pengertian puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, makan, minum, itu kan, berhubungan suami istri yang itu membatalkan, maka untuk ditinggalkan. Sejak kapan? Mulai terbitnya fajar. Dan fajar itu ada dua, fajar shodiq dan fajar kadzib. Itu. Kita tidak berpatokan dengan fajar kadzib, karena fajar kadzib itu adalah apa? Cahaya melintang sebentar yang kemudian hilang. Tapi fajar shodiq itu adalah dia melintang keluar yang kemudian nanti akan semakin terang yang munculnya matahari itu. Itu ya. Maka dari situlah mulai untuk kita tidak makan dan minum, ya. Sampai kapan? Tenggelamnya matahari. Bagi orang-orang yang wajib untuk berpuasa, kan ada yang tidak wajib. Gitu kan? Di sini disebutkan siapa mereka yang tidak wajib? Orang yang bukan muslim. Orang kafir kan nggak wajib puasa. Ini berarti hanya diwajibkan untuk siapa? Ya untuk muslim. Kemudian orang berakal. Ya, orang berakal yang wajib untuk puasa. Orang yang tidak berakal berarti tidak wajib untuk puasa. Oh, berarti bisa Ustaz ya? Kalau saya pingin nggak puasa, ya bisa. Gila sana. Ya, jadi kalau gila nggak puasa. Orang gila suruh puasa, nanti mungkin sahur jam berapa dia makan dia, namanya gila. Tapi gila beneran, bukan gila-gilaan. Ya, karena hanya apa namanya ingin kemudian tidak puasa maka gila. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi syaratnya bagi apa? Berakal. Dan tidak dalam keadaan haid ataupun nifas, yang disertai dengan niat. Ya, yang disertai dengan niat. Karena tidak boleh. Ya, untuk puasa wajib itu yang ketika niatnya setelah terbit matahari, setelah terbit fajar, setelah adzan subuh, itu tidak boleh. Ya, tapi di mana Pak? Ya, puasa wajib itu untuk dilakukan di malam hari. Nah, kita mendapati hadisnya itu ya, yang dimana Rasul SAW mengatakan, ya, malam yujbi asyam qablal fajri falasiyama lahu. Barang siapa yang belum berniat di malam hari sebelum terbit fajar, belum berniat untuk berpuasa, meskipun besoknya dia puasa, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Itu untuk puasa wajib. Puasa sunnah boleh, itu kan, kita belum makan, gitu kan, setelah subuh, ya, sampai ketika subuh kita belum makan, mungkin sampai jam 9 atau jam 8, udahlah aku tak puasa saja, boleh. Ini untuk puasa sunnah. Tapi kalau untuk puasa wajib tidak boleh. Rasul kan dulu begitu ya.
ketika pulang sampai ke rumah istrinya, hal indaki to'am, wahai istriku, apakah ada makanan yang bisa saya makan? Rasul mengatakan apa? Istrinya mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan apa? Idzan ini shaim. Ya sudah kalau begitu aku tak puasa. Itu untuk puasa sunnah. Untuk puasa wajib nggak boleh. Contoh ada tukang nggak biasa dia puasa Ramadan. Tahu-tahu apa? Karena dia mau kerja, dia malam sudah persiapan, janjian sama temannya, ya besok kerja, ya oke, gitu kan? Maka dia nggak puasa. Dia sebelum pada subuh sekitar jam 5:30 atau jam 6 itu dia belum makan. Tahu-tahu ada informasi kerja di pending. Wah, berarti kalau kayak gini bisa puasa dong. Nah, bagaimana orang ini untuk berpuasa? Nggak boleh. Ya, karena apa? Meremehkan. Wong ini wajib, Pak. Ya kan, diremehkan berarti dia. Maka apa? Meskipun dia kemudian untuk berpuasa, ya falasiyamalahu, dia tidak mendapatkan pahala puasa, gitu ya. Nah ini terkait ya dengan pengertian daripada puasa yang perlu untuk ya diiringi dengan niat. Ya. Kemudian berikutnya terkait dengan hukum puasa. Insya Allah lah ini sudah maklum ya bagi kita. Ya, bahwa puasa itu adalah suatu yang diwajibkan oleh Allah. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah 183. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita untuk menentukan satu Ramadan. Ya, di dalam kitab ini disebutkan ada 2, tapi saya tambahi 1 nanti ya. Yang pertama dengan cara melihat hilal. Ya, jadi kita melihat hilal, melihat bulan langsung. Itu kan, baik dengan teropong, baik dengan ketika di laut, di pantai. Ya, karena Rasul mengatakan begitu, ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Artinya berpuasalah, memulailah satu Ramadan karena melihat hilal. Dan nanti kalian untuk mendapati satu Syawal, maka juga memutuskan untuk tidak puasa lagi ketika hilal sudah terlihat satu Syawal. Maka di mana apa? Pada saat itu sudah mulai untuk tidak melakukan puasa, gitu ya. Kemudian yang kedua, menyempurnakan Sya'ban 30 hari, ya. Menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Ya, karena Rasul mengatakan wa in humma 'alaikum faqdurulahu. Kalau cuaca mendung, maka sempurnakan Sya'ban salasin. Yaitu apa? 30 hari. Ya. Jadi apa? Yang ke-31 itu sudah pasti satu Ramadan. Itu karena apa? Bilangan satu bulan di setiap bulan hijriahnya itu maksimal cuman 30, nggak sampai 31. Kalau untuk nasional, untuk kita mungkin ada ya tanggal 31, tapi untuk hijriah itu tidak ada. Ya, maka paling pol kebanyakan 29, paling pol itu 30. Maka apa? Bisa kita lengkapi Sya'ban itu 30, berarti yang ke-31-nya itu sudah satu Ramadan. Kalau cuaca mendung, ini metode yang kedua. Metode yang ketiga yaitu dengan cara ya ikhbar, informasi. Lebih banyak kita dapatnya informasi kan, yang nanti mungkin diputuskan oleh Menteri Agama, ya Dewan Isbat bahwa besok sudah satu Ramadan. Kenapa? Yang ketika kita mungkin berada di lingkungan kampung kita nggak bisa melihat. Ya mereka pakai alat atau yang di pinggir pantai atau para nelayan mungkin melihat, gitu kan? Yang bisa mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan yaitu seputar sahur, ya seputar sahur, ya hikmah dan manfaat sahur, ya jadi hikmah dan manfaat sahur itu nanti untuk menjadi pembeda kita dengan ahlul kitab. Jadi kalau kita tidak ingin disamakan dengan ahlul kitab, maka kita sahur. Karena Rasul mengatakan begini, inna fasla baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahur. Yang membedakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah dilihat dari sisi makan sahurnya. Gitu ya. Nah maka untuk seperti itu. Kemudian berikutnya adalah keutamaan sahur. Ya, yang pertama dalam sahur terdapat berkah. Maka jangan tinggalkan sahur. Rasul mengatakan tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu mengandung berkah. Ya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Ya. Rasul mengatakan walau jur'atam min ma',
meskipun hanya 1 atau 2 teguk air, sahurlah. Ya, jangan sampai tidak sahur. Kemudian apa? Makanan yang paling utama ketika sahur adalah kurma. Ya, maka jangan sampai kok kita Ramadan nggak punya kurma. Ya, wong ketika berada di bulan selain Ramadan aja harusnya kita punya kurma. Kenapa? Ini makanan Nabi. Ini makanan luar biasa, mengandung semua gizi. Ya, para kedokteran, ahli kedokteran mengatakan apa? Tidak ada buah atau makanan yang mengandung semua gizi kecuali ada di buah kurma. Masya Allah gitu ya. Maka Rasul mengatakan begitu. Nikmat sahuril mukmin at-tamru. Senikmat-nikmatnya sahur seorang mukmin itu adalah kurma. Ya, maka ketika kita makan kurma ini, ya. Jadi ketika kita makan kurma itu luar biasa. Maka diantaranya apa? Ketika nanti kita berbuka pun, yaitu dengan kurma. Ya, maka nanti kita mendapatkan seperti itu ya. Jadi tingkatannya begitu. Ya. Kurma dulu kalau kita sahur itu kurma basah, kalau tidak ada ya kurma kering, ya, itu dengan bilangan ganjil. Ya ganjilnya ya berapa? Jangan 15 lah ya. Ya, ganjilnya itu ya mungkin 3 gitu ya. Ya. Kemudian apa? Disunahkan mengakhirkan sahur. Ya, disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Ya, jadi ketika Rasul pernah ditanya ya oleh seorang sahabat Nabi ya, yaitu Zaid bin Sabit, maka Rasul mengatakan jarak antara sahur kita dengan adzan qadru khamsina ayat, kurang lebih sekitar 50 ayat. Ya, 50 ayat surat-surat ayat pendek yang dibaca. Jadi nggak terlalu panjang, ya. Bagaimana kalau kita sahur jam 1? Wah, itu nggak afdol. Ya kan? Ya, karena sekalian habis ronda, mungkin kan gitu kan. Jam 1 sekalian makan untuk sahur. Nah, itu kurang afdol, ya. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang boleh dilakukan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Boleh. Ya. Masuk waktu azan subuh masih dalam kondisi junub itu boleh. Ya. Nah, ini termasuk yang diperbolehkan. Ya. Artinya apa? Junubnya ya sebelum subuh. Gitu kan? Ya. Ya, contoh mungkin sahur. Ya, sahur kok masih ada waktu mungkin 1 jam. Kemudian junub. Ya, dengan junub itu kemudian dia tidur. Tahu-tahu sudah adzan subuh. Ya, berarti ketika sudah adzan subuh, dia masih dalam kondisi junub itu sebetulnya. Apakah kemudian dia boleh untuk terus melanjutkan puasa? Boleh. Yang tidak boleh adalah setelah subuh junub. Ya, maksudnya setelah subuh kemudian hubungan suami istri menjadi junub, ya nggak boleh. Tapi kalau sebelumnya Ustadz kurang 15 menit boleh gitu kan. Tapi kalau pas adzan harus berhenti, tanggung Ustadz, nggak ada kata tanggung ya. Harus diselesaikan gitu kan, harus berhenti. Nah, jadi yang diperbolehkan apa? Kalau sebelum itu dalam kondisi junub boleh ya. Bersiwak, sikat gigi boleh, baik itu sikat gigi dengan odol ataupun kemudian bersiwak dengan siwak kayu. Hanya saja Imam Malik rahimahullahu taala itu apa? Beliau menganjurkan kalau sudah masuk matahari tergelincir hendaklah untuk ditinggalkan. Gitu ya. Bersiwak boleh. Berkumur dan menghirup air ke hidung boleh, tapi jangan terlalu dalam. Ya, jangan nanti sengaja masukkannya dalam, tahu-tahu ada yang dingin-dingin di sini. Aduh, enak juga. Lagilah. Ya, ternyata sampai berapa kali. Nah, ini nggak boleh. Rasul berpesan apa? Balighu fil istinsyak illa an yakuna shaiman. Ya, bersungguh-sungguhlah kamu dalam beristinsyak kecuali ketika dalam kondisi ya kamu sedang berpuasa. Jangan sampai dalam-dalam, karena apa? Nanti takut adanya air yang masuk ke tenggorokan atau ke kerongkongan. Kemudian yang keempat, mencium istri dan mendekapnya bagi yang mampu menahan syahwatnya. Boleh. Ya, merangkul istri boleh. Ya, yang penting jangan lebih daripada itu gitu ya. Yang kalau lebih daripada itu, itu tidak boleh, ya. Karena Rasul mengatakan ya saya melakukan itu, kata Rasulullah, wa kana amlakukum li irbihi. Karena Rasul itu paling bisa untuk menjaga nafsunya. Kemudian yang kelima, suntikan yang tidak berfungsi sebagai nutrisi atau makanan. Nah, itu boleh. Ya, jadi saat saya ini pitanus, ya nginjek mungkin paku. Nah, ini bagaimana kok suruh dokter suruh disuntik? Nggak apa-apa, gitu kan? Tapi kalau kayak infus, suntik vitamin agar badan kuat, nah itu nggak boleh, gitu ya.
berbekam, ya berbekam boleh, yang penting jangan sambil minum, ya. Jadi kalau berbekam sambil ngopi nggak boleh, namanya bulan Ramadan, ya. Berbekam boleh. Nanti para ulama kajiannya selagi tidak menjadikan lemah yang dibekam sampai memutuskan puasanya, itu. Tapi kalau semuanya, saya kuat kalau dibekam tetap tidak apa-apa, maka berbekam itu boleh. Yang ketujuh, mencicipi makanan. Nah, ingat, terutama ini ibu-ibu, mencicipi makanan itu cuma di lidah. Setelah itu nanti setelah kerasa asin atau kurang asin atau keasinan, itu setelah itu kemudian dilepeh, jangan ditelen. Kalau ditelen sama aja batal, ya. Jadi ditempelkan aja di lidah, nanti sudah kelihatan itu. Kok kayaknya belum kerasa ya? Kayaknya belum kerasa. Wah, ini mah nyecip itu namanya, nyecip yang sampai ya kenyang, ya. Kemudian bercelak, ya bercelak boleh, memakai celak, ya itu diperbolehkan. Kemudian yang kesembilan, menuangkan air ke kepala atau berendam, boleh. Yang penting jangan sambil nyeruput, ya. Kalau sambil nyeruput nggak boleh, ya. Jadi wah panas banget suasananya, ada ember, ada bak, wah masuk ke situ, boleh berendam, ya. Yang penting jangan sambil minum, meskipun cuma sedikit, ya, artinya seperti itu, ya. Bagaimana buang air, buang angin di dalam air, boleh. Ya dulu kan ada ya kayak gitu, ya. Awas berendam buang angin di dalam ini membatalkan wudu, membatalkan puasa. Nah itu tidak, ya. Hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum secara sengaja, ya, makan dan minum secara sengaja, ya. Kalau tidak sengaja bagaimana? Idzan nasiya ahadukum fa akala wa syariba falyutimma saumahu fa inna ma at'amallahu wa saqahu. Jadi kata Rasulullah, apabila kalian itu lupa, ya di bulan Ramadan kemudian makan dan minum, maka apa? Ya ketika betul-betul lupa, maka setelah itu berhentilah kamu dari makan dan minum itu, lanjutkan puasamu. Makan dan minum yang sudah kamu makan, sudah kamu minum masuk ke dalam perutmu, itu adalah rezeki dari Allah, gitu kan? Jadi ketika sedang puasa, alhamdulillah, tapi berhenti, gitu kan? Ya jangan ngelanjut lagi, ya kalau ngelanjut lagi, ya itu tidak boleh. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja maka itu membatalkan puasa. Haid dan nifas, ya tentu ya membatalkan puasa. Suntikan yang berfungsi sebagai pengganti makanan, maka ini membatalkan puasa. Kemudian berhubungan suami istri membatalkan puasa, ya. Kalau kami nggak ngerti Ustaz, kami di dalam ruangan gelap gitu, ternyata saya ngeliat kok udah padang, sudah terang. Nah, ya kalau namanya nggak ngerti, gitu kan. Tapi jangan disengaja, ya. Kemudian seputar berbuka puasa, waktu berbuka puasa, ya. Jadi waktu berbuka puasa tentunya adalah ketika matahari sudah tenggelam. Menyegerakan untuk berbuka puasa, karena Rasul mengatakan la yazalun nas bi khairin ma'ajilu al-fitra. Jadi puasa untuk bersegera, bahkan termasuk muadzin. Muadzin itu kan yang ngerti adzan masuk, maka apa? Hendaklah dia mutus dulu. Kalau ada kurma ya kurma, ya bilangan ganjil, ya. Tapi kalau mau jadi muadzin ya satu aja, jangan kemudian tiga ganjilnya. Udah ditunggu orang, ini mana Pak D gak adzan-adzan, lagi buka, wah jangan terlalu lama, ya. Nah ini, ya. Jadi untuk menyegerakan, ya. Kemudian apa? Yang berikutnya adalah makanan utama ketika berbuka adalah dengan menggunakan kurma, ya, kurma. Baru setelah itu adalah air. Nah, baru setelah itu adalah gorengan. Baru setelah itu kolak. Baru setelah itu bubur. Nah, ini ya lengkap amat itu, ya. Itu, Masya Allah, ya. Ternyata begitu, ya. Dan ada yang mengatakan bahwa kurmanya orang Indonesia itu gorengan. Ya, jadi kalau nggak ada gorengan kayaknya belum lengkap buka itu. Salah, yang betul adalah belum lengkap kalau tidak ada kurma, ya, artinya seperti itu. Doa, ya, ketika kita berbuka puasa, yang dari hadis yang sahih, ya, ini terdapat dalam halaman 20, dzahabad dhama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Ya, ini doa yang untuk bisa kita bacakan, ya, ketika kita sedang berbuka puasa. Yang terakhir, hukum puasa orang yang beruzur. Yang pertama, musafir. Ya, musafir. Hukum puasa orang yang beruzur pertama musafir. Nanti ilahnya terkait dengan musafir ini adalah masyaqqah, memberatkan atau tidak. Karena masing-masing adanya keutamaan. Meskipun para ulama jumhur lebih mengutamakan apa?
lebih ketika kita sedang dalam kondisi safar itu kita tidak berpuasa. Tapi Ustadz, saya cuman dari Lampung ke Jakarta pakai pesawat. Nah, masyakoh tidak? Berat tidak? Enggak, saya naik pesawat, dingin tempatnya, enggak lemes, boleh. Ya, karena bisa jadi ketika dari Bandar Lampung kemudian ke Bakahuni, cuman sampai sana, ngos-ngosan, lemes. Kenapa? Karena pakai sepeda. Ya kan? Maka berarti apa? Itu adanya masyakoh. Berarti apa? Untuk membuka atau berbuka itu lebih baik daripada dia berpuasa. Itu ya. Jadi nanti tolak ukurnya adalah lebih kepada masyakoh. Yang kedua, orang yang sakit. Ya, orang yang sakit. Orang yang sakit ini ada dua. Ya, orang yang sakit ini ada dua. Ya, yang dimungkinkan akan kesembuhannya. Jadi kalau orang yang sakit dikemungkinkan akan kesembuhannya, maka apa? Dia boleh pada waktu itu untuk tidak berpuasa, tapi nanti diganti di hari yang lain, kan begitu ya? Karena famangkana minkum mardo aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Jadi kalau kalian sedang dalam kondisi bersafar atau dalam kondisi sakit, maka gantilah di hari-hari yang lain. Kemudian jenis sakit yang kedua yang tidak memungkinkan untuk kesembuhannya. Maka apa? Untuk yang memungkinkan tidak akan kesembuhannya, bagi dia untuk membayar fidyah. Nanti dalam kitab ini berapa ukuran fidyah dikaji di halaman 63 terkait berbicara tentang masalah fidyah. Ya, terkait dengan masalah fidyah. Jadi mana Pak? Fidyah itu adalah 1 mud atau 1/4 sok. Ya, 1/4 sok. Karena apa? Zakat fitrah itu adalah 1 sok atau 4 mud. Ya, ini jelas gak ini? Ya, nanti dijelaskan di sini, diperinci di sini di dalam kitabnya. Jadi zakat fitrah itu adalah 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Nah, maka berarti apa? Di mana fidyah kita itu adalah zakat fitrah dibagi 4. Itu. Ya, jadi kalau 2,5 kilo dibagi 4, ya 600 sekian gram lah. Kurang lebih sekitar segitu ya. Ya, jadi kaidahnya seperti itu. Ya, 1 mud. Ya, karena zakat fitrah itu 4 mud. Ya, sedangkan fidyah itu cuman 1 mud ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi dikeluarkan setiap sesuai hari yang ditinggalkan. Ya, hari yang ditinggalkan itu untuk mengeluarkan 1 mud ya. Nah, bagaimana? Apakah kemudian itu bentuknya bisa matang? Boleh. Atau bagaimana ketika kemudian bentuknya itu adalah pingin sempurnanya plus ditambah lauk. Ya, baik itu nanti kasih telur atau ikan asin ya, atau kasih ayam gitu ya. Ya, itu lebih afdolnya itu begitu. Karena apa? Memberi makan fakir miskin. Sedangkan makan itu nggak cukup hanya dengan beras. Artinya kan seperti itu ya. Orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, orang tua yang lemah. Orang tua yang lemah yang sudah tidak bisa untuk berpuasa, tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka dia untuk membayar fidyah. Ya. Wanita haid untuk mengqadha. Setelah nanti haidnya selesai, ketika nanti sudah keluar di bulan Ramadan, maka dia untuk mengganti sesuai dengan hari haidnya yang dia tidak berpuasa. Wanita hamil dan menyusui. Nah, bagaimana wanita hamil dan menyusui? Ya, wanita hamil dan menyusui, ya, itu diperselisihkan di kalangan para ulama. Ya, jadi kalau masih dia memungkinkan nanti bisa untuk mengqadha, maka dia untuk mengqadha daripada puasanya. Tapi kalau semuanya dia tidak memungkinkan, gambarannya dia tidak memungkinkan, hamil 9 bulan, menyusui 2 tahun, nah, kan gitu kan, belum lagi nanti hamil lagi, aduh, gitu ya. Nah, maka apa? Ya, sahabat Abdullah bin Abbas termasuk membolehkan, yaitu apa? Ketika dalam kondisi hamil dan menyusui tidak sanggup untuk berpuasa, maka cukup membayar fidyah saja. Ya, cukup membayar fidyah saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ternyata waktu kita yang membatasi, masih banyak hal yang belum kita kaji di sini. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa memiliki bukunya, ya, bisa mengganti fotokopi saja sekitar Rp10.000, insyaallah murah. Wallahu a'lam bishawab. Waktu berikutnya kalau mungkin ada hal yang perlu ditanyakan silakan mungkin. Wallahu a'lam.